Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hidup begitu berat, seakan beban di pundak tak kunjung ringan? Masalah ekonomi, masalah kesehatan yang terganggu, konflik keluarga, atau rasa cemas akan masa depan. Semua itu terasa seperti gelap gulita yang menyelimuti hati. Kita sering bertanya, "Ya Allah, kenapa aku? Apa dosa yang telah aku berbuat?" Kita mengeluh, menggerutu, merasa menjadi orang yang paling sengsara di dunia. Dalam kondisi itu, syukur merupakan terasa begitu mahal. Bagaimana mungkin bersyukur saat luka begitu perih? Bagaimana mungkin bersyukur saat tabungan hampir habis? Inilah ujian iman kita yang sesungguhnya. Mari kita renungkan sejenak kisah Nabi, seorang yang kaya raya, tanah yang luas, ternak yang banyak, keluarga yang sempurna. Tiba-tiba dalam sekejap semuanya hilang, hartanya musnah, anak-anaknya meninggal dan badannya ditimpa penyakit yang membuat semua orang menjauh. Bahkan istrinya pun akhirnya pergi meninggalkan seorang diri dalam keadaan yang hina-hina. Dialah Nabi Ayub alaihissalam. Bayangkan kesendiriannya, bayangkan penderitaannya, tidak ada yang tersisa kecuali iman di dalam hatinya. Dan dalam puncak kepedihan itu, kalimat apakah yang terucap dari bibirnya? Bukan keluhan, tapi sebuah doa yang abadi, yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Anni masaniyas durru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, sesungguhnya aku telah tiba penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Surat Al-Anbiya ayat 83. Subhanallah, di saat ia disentuh oleh ad-dur, kesengsaraan yang ia ingat adalah ar-Rahman, kasih sayang Allah. Ia tidak meminta dihilangkan penyakitnya terlebih dahulu, tapi ia melembutkan hatinya dengan ingat bahwa Tuhannya adalah yang maha pengasih. Jamaah yang berbahagia, Allah tidak pernah tidur. Allah mendengar doa hamba-hambanya yang lembut hatinya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastajabna lahu fakasafna ma bihi min dhurri wa antaytuhu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatun min inna wa dzikra lil abidin." Yang artinya, maka kabulkanlah doanya, lalu kami lenyapkanlah penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami yang untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Surat Al-Anbiya ayat 84. Rahasia inilah yang perlu kita pahami. Ujian bukanlah hukuman, tapi undangan dari Allah untuk naik level, untuk mendekat, untuk merasakan betapa dekatnya pertolongannya. Gelapnya malam justru membuat kita lebih menghargai terangnya fajar. Baiknya ujian membuat kita lebih merasakan masih pertolongan Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? 1. Ganti keluhan dengan kalimat syukur kepada berkata, "Ya Allah," daripada berkata, "Ya Allah, kepada ujianku berat sekali." Cobalah berkata, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih mengujiku." Itu artinya Engkau masih sayang dan ingin melihat aku lulus. 2. Lihat yang masih ada, bukan yang hilang. Kita masih bisa sholat, masih bisa membaca Al-Quran, masih memiliki mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Kita semua berharga untuk bangkit. 3. Percaya pada skenario Allah. Yakinlah bahwa di balik kesulitan ini ada kemenangan yang Allah siapkan. Kisah Nabi Ayub adalah janji Allah untuk kita semua. Aku luka lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dirahmati Allah, barang kita tanamkan dari hati setiap tetes air mata, setiap helaan nafas berat, setiap doa yang kita panjatkan dalam kesunyian, semua terdengar oleh Allah. Ia tidak diam, ia sedang menyiapkan jalur keluar yang baik. Mari kita akhiri berdoa ini dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW saat yang dihadapinya saat kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.